Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Suriska, tempat dimana kita ngobrol santai tapi mendalam, insya Allah. Nah, jadi teman-teman, sekarang ini video aku yang ketiga untuk di minggu ketiga. Nah, aku berharap semoga topik kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan aku juga. Amin. Nah, teman-teman, jadi di sini aku mau bahas tentang semua belum terlambat dan stay fokus. Nah, kalian yang lagi merasa di fase pengen berubah tapi ngerasa udah terlambat, ada suara motor. Kalian yang pengen berubah banget gitu, pengen ngejar sesuatu yang dulu gitu, yang kalian pengenin. Contoh kalian pas SMA, kalian tuh sebenarnya pas SMA orang yang terarah, terjadwal, ambisius, atau enggak over banget ke pencapaian gitu. Segala sesuatu tuh kalian pengen gitu. Nah, tapi pas masuk kuliah, kalian ngerasa udah terbawa arus dan gak punya temen yang sefrekuensi gitu. Alhasil kalian misal punya temen yang kurang membawa manfaat. Nah, terus kalian pengen berubah. Fix sih, menurut aku kalian harus, aku juga ya, kita harus keluar dari zona itu, teman-teman. Jadi bukannya kita so teratur, kita bisa melihat sebenarnya karakter seseorang itu seperti apa, teman kita itu seperti apa, kalian bisa melihat. Nah, kalau kalian pengen berubah, berarti kalian bukan meninggalkan, tapi kalian harus bergabung sama orang-orang yang kalian pengenin gitu. Kalian pengen jadi orang yang pinter di mata kuliah, ya kalian juga harus bergabung dengan orang-orang seperti itu. Atau enggak kalian keluar dari zona teman-teman yang cuman membawa nongkrong ataupun kurang bermanfaat gitu waktunya, walaupun sejam 2 jam. Aku tahu itu sangat bermanfaat untuk relasi kita, tapi kita juga bisa lihat teman-teman kita bisa memaksimalkan untuk berelasi sama orang lain. Banyak caranya gitu, nggak harus kalian ikut sama teman kalian terus gitu. Sebenarnya alur tengahnya itu kalian nggak perlu nih memutus rantai persahabatan kalian juga, tapi kita harus punya fondasi di diri kita sendiri dan janji untuk diri kita sendiri, dan untuk masa depan nanti kalian harus bisa ngelakuin hal yang mereka nggak lakuin, dan kita harus berani melakukan hal yang emang teman kita nggak lakuin. Aku tahu itu sangat berat. Nah, jadi kalian kalau mempunyai teman yang mungkin kurang untuk belajar gitu ya, atau enggak untuk experience, nge-explore kemana-mana nih, explore-nya tapi bermanfaat nih gitu, nggak cuman kayak ngobrol-ngobrol nggak jelas atau apa kayak gitu. Nah, kalian harus bisa melakukan sesuatu hal yang tanpa mereka kalian bisa gitu. Tapi jangan memutus persahabatan ini. Kalian harus kita harus bisa juga masih bersahabat. Namanya di perkuliahan kita itu nggak bisa ngejauhin orang lain kalau kita udah dekat gitu. Tapi kita harus bisa mengoptimalin gimana caranya kita bisa masih tetap dekat tapi nggak terlalu dekat gitu loh teman-teman. Kalau kalian ngerasa di situ pengen berubah banget, kalian harus bisa melakukan hal yang mereka nggak lakuin. Kalian harus berani ke perpustakaan sendiri, harus berani ngambil relasi yang nggak ada temen kalian. Sebenarnya circle kalian tuh ngeklop banget nih sama kalian gitu, sama kita ya. Nah, tapi kita itu sebenarnya pengen kayak orang lain gitu. Nah, itu di situ kuncinya, kita harus berani melakukan sesuatu hal yang teman kita nggak lakuin gitu loh teman-teman. Terus kalau memang kita pengen berubah, kita sungguh-sungguh, dan itu belum terlambat teman-teman. Selagi kita masih ada nafas dan waktu yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berjalan. Kalian mau konten misalkan, tapi udah kebanyakan, udah banyak nih influencer yang keren-keren gitu. Nah, disitulah titik salah kita bersama ya teman-teman. Kita langsung melihat orang lain, tapi
kita tuh ngelihat orang lain jadinya gitu. Kita nggak ngelihat proses mereka gitu. Proses mereka membangun jati diri mereka, membangun sosial media mereka tuh kayak gimana, kayak gitu. Itu sebenarnya yang harus kita lihat sebagai anak muda. Dan di sini aku mau bilang stay fokus, nggak usah ngelihat orang lain sebenarnya. kita nggak usah ngelihat orang lain udah berhasil pencapaian juara 1 OSN atau nggak jadi duta. Kalau kita belum jadi seperti mereka, ya nggak apa-apa teman-teman. Nggak semuanya sukses itu dari situ, gitu. Nggak. Banyak sukses dari cara lain. Nggak harus seperti mereka. Jadi intinya, kita tunjukin rasa unik kita sendiri. Apa yang kita mampu, kita gali lagi. Kita harus tahu jati diri kita tuh di mana gitu. Tapi kalau kalian misalkan jagonya di public speaking, ya kalian kita cari gimana caranya orang lain tahu gitu. Personal branding kita tuh di sini. Dan di sini harus kita stay fokus. Kenapa aku stay fokus? Kita itu ternyata kebanyakan melihat orang lain ya teman-teman. Sampai kita lupa, sampai kita insecure sama diri sendiri. Mereka udah pencapaian banyak gitu, tapi kita masih di sini aja. Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah ngelihat orang lain. Tapi kita juga harus berbahagia ketika orang lain mencapai hal sesuatu. Jangan sampai kita nge-compare diri kita sendiri dengan orang lain. Itu fix sih, bahaya banget loh teman-teman. Kayak bikin jati diri kita tuh jadi kurang percaya diri. Intinya di fase kuliah ini kita harus mendobrak keraguan kita sendiri. Kalian mau lomba catur, tapi kalian bilang di otak kalian, gue kan dulu SD doang gitu, juara satunya. Nah itu, disitulah titik kita. Jadi jangan sampai kita ngebandingin diri kita sendiri yang sama yang dulu gitu, sama mereka, sama yang lain. Coba bayangin kalau kalian pengen jadi pemain catur yang paling hebat, berarti kalian harus banyak kalah. Itu sebenarnya yang harus kita kejar. Sebenarnya aku inget banget kata Najwa Shihab, teman-teman. Kita sebagai anak muda harus sering-sering menerima kekalahan. Agar kenapa? Agar kita kemudian kelak nanti kita nggak frustasi, nggak stres ketika kita mendapatkan kekalahan itu gitu, karena sudah terbiasa. Nah, untuk mencapai suatu kesuksesan itu perlu adanya kegagalan, dan kegagalan itu adalah suatu hal yang sangat amat sederhana dan itu manusiawi. Ya teman-teman, dari kesimpulannya, kalau kalian mau berubah, semuanya itu belum terlambat. Selagi kita masih bisa berjalan, kita masih lihat, kita masih bisa berbicara. Apalagi kali kita yang masih sama Allah diberikan sesuatu hal yang lengkap dari segi fisik. Udah punya handphone, udah punya laptop, udah punya badan yang sempurna gitu. Sama ya diberikan sama Tuhan untuk kita pergunakanlah dengan baik, sebaik-baiknya mungkin. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Jangan lupa stay fokus dan ingat, semuanya belum terlambat. Kalian ingin jadi juara matematika, OSN, atau internasional, silahkan. Selagi itu waktu masih berjalan ya. Jadi kita harus banyak-banyak ke depan aja pikirannya loh teman-teman. Oke, dari Suara Suriska segitu aja. Semoga bermanfaat sedikit cerita, dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kalian ngedengerin sampai akhir, aku bilang terima kasih untuk pendengar yang baik. Oke teman-teman, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next time. Semangat, jangan lupa berubah hari ini.